Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke om. Jadi kali ini kita servis pompa. Jadi kebetulan kali ini tuh sebenarnya jauh ya. Kita tuh hunting ke Sumedang bersama Wagondrong. Gak usah disebutin namanya, Wagondrong Sumedang. Posisinya tadi udah siang kita datang ke sini, tapi ada poin. Alhamdulillah, walaupun kita jauh ke sini, perut udah kenyang. Cuma tadi tuh pas mau hunting kebetulan ada pompanya si Om Cucu, Om Cucun ya. Ini pompanya itu rusak, makanya kebetulan saya ada di sini. Saya sekalian bikin tutorial cara servis pompa PCP. Jadi buat teman-teman yang baru ya, yang belum paham untuk masalah pompa PCP, jadi khususnya itu yang awam-awam dia tuh kurang paham. Jadi sedikit-sedikit ke bengkel masih mending kalau bengkelnya tuh dekat ya. Tapi kalau untuk yang bengkelnya jauh, terus susah untuk mendapatkan orang yang bisa membongkar pompa PCP ini, lebih baiknya tonton videonya ya. Jadi kawan-kawan simak videonya sampai selesai biar tahu kendala pompa PCP kalau cepet panas, terus kalau dipompa dia membal. Kita ulas semua di sini. Mumpung lagi ada pompa rusak. Jadi lama juga saya nggak bongkar pompa, makanya mumpung ada. Terakhir tuh pompanya si Wagondrong saya buka dulu berapa bulan yang lalu mungkin ya. Itu pun tutorialnya kurang lengkap. Jadi saya cuma bongkar, habis itu karena barangnya masih bagus ya, servis udah selesai. Jadi tidak ada tutorial khusus. Nah, sekarang saya kasih tahu kendala pompa, kenapa kalau dipompa membal di sini nih. Ini gak susah nih pompanya, terus sealnya juga kurang lengkap ya. Jadi ini pompa ini udah lama rusak, udah lama di sini dibelinya, udah hampir 2 tahunan katanya, cuma baru kali ini katanya rusak. Cukup lama ya. Nah di sini kelihatan ya. Jadi kawan-kawan tuh cukup ngebuka ini kalau khusus untuk pompa membal. Jadi kalau di pompa itu nggak ada anginnya, pas ditarik itu berat ya. Khusus teman-teman nih yang awam, cukup buka yang ini aja, ganti sealnya, karena kendalanya cuma di sini untuk dudukan yang di sini. Nah biasanya kalau dia terlalu lama nggak pernah dibongkar, dia tuh ngerak di sini. Jadi yang perlu dilakukan itu penghamplasan ya di bagian lubang sini. Pokoknya dilihat aja, kalau memang posisinya masih bagus itu nggak perlu dilakukan penghamplasan, tapi kalau udah jelek ngerak itu harus dihamplas gitu. Terus kalau seandainya masih membal juga, potong payung yang di ujung sini, cukup diruncingin aja, udah itu jalan terakhirnya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya ada lagi, masih banyak. Pokoknya pompa PCP ini kalau untuk orang-orang awam bikin rudet. Bahkan teman saya itu nyampe ada yang dilemparin pompanya karena dia bongkar nggak bisa pasang. Udah dipasang tapi tetap masih bocor, masih membel kayak gitu. Ada. Setelah ini dipasang dan udah diganti seal yang baru ya, terus tar dulu, kita ini dulu ya, kita pasang dulu. Ini cukup sulit karena kunci-kuncinya kurang lengkap nih. Kunci pompanya aja hilang kayaknya, nggak ada di sini. Tadi aja saya mau tuh pakai kunci ini nih, kunci seadanya. Terus sealnya juga ini udah ada yang sobek juga. Seal bawaannya juga udah nggak tahu kemana, katanya udah hilang di telan bumi. Oke. Yang kedua tuh ini. Jadi sempat ada yang bertanya
gini ya, bang, saya tuh pernah pakai air atau minyak atau oli, itu tuh masuk ke masuk ke mana? Masuk ke selang. Nah, contohnya ini selang ya. Jadi ini begitu masuk, ya, ini begitu masuk. Jadi katanya begitu dipompa, si airnya itu masuk ke selang terus ke senapan. Nah, yang perlu kawan-kawan cek di sini tuh seal. Yang pertama tuh seal ini nih. Ini tuh ada kebocoran nggak? Terus yang di sini, di atas ini ada kebocoran juga apa enggak? Kalau seandainya di sini ada kebocoran, ketika kawan-kawan isi minyak, air ataupun air radiator, itu pasti masuk ke selang karena di sini bocor. Makanya pastikan seal yang ini itu nggak bocor sama ini nih. Terus sama seal yang di atas di sini. Karena ya, kalau semua seal di sini rapat, itu nggak bakalan ada yang namanya terjadi air ataupun minyak masuk ke selang kayak gitu. Karena udah tertahan fokus di tengah sini aja. Jadi begitu kita masukin, pakai mata, Pak. Pak, kayak ini ya. Pakai mata nih. Nah, ketika kita masukkan air ataupun minyak ke sini, di sini tuh udah otomatis ada seal juga ya yang nahan supaya si minyak ataupun air itu tuh nggak masuk ke selang, jadi nggak masuk ke atas. Khusus fokus untuk di sini aja. Jadi hanya untuk menahan panas di tabung piston sama tabung ini. Karena terutamanya yang panas tuh tabung ini. Makanya kenapa banyak yang nggak tahu, begitu panas hajar terus akhirnya rusak. Kalau nggak rusak di seal piston, seal yang tadi yang pertama ya, yang di bawah yang ada perkeonya itu. Nah, ini yang kedua, kita pasang, kita ganti juga. Di sini tuh ada seal. Jadi ketika kita isi minyak ataupun air, dia udah nggak bakalan mungkin masuk ke selang. Jadi hanya fokus di tengah, nggak akan kemana-mana. kurang Sob, coba. masih banyak nggak? Hah? Masih banyak nggak? Banyak. Harus segini nih. Oke. Pak, tenang. Si Om ngambil lagi. Kayak gitu ya kawan-kawannya, perlu dipahami. Sebenarnya untuk masalah pompa, saya pun dulu pertama sekali awam bongkar pompa sempat pusing, sempat nyampe beberapa jam saya akalin. Saya juga pernah gagal dalam servis pompa dulu ya, punya saya pribadi. Tapi di situ saya terus belajar, maksudnya setiap rusak saya pelajari apa aja yang harus saya ganti, apa aja yang membuat si pompa ini membal, apa yang membuat panas. Akhirnya lama kelamaan saya pun paham gitu. Jadi semuanya itu berawal dari kegagalan. Aduh, kegagalan deh, kepenuhan seperti itu. Nah, ini kepenuhan nih. Si Bapak Panji bobok dia. Dan kebetulan ini tuh dipakai ini ya, minyak kelapa. Karena si Om adanya minyak kelapa. Dulu tuh saya pernah pakai air air es pernah, air radiator juga pernah. Terus terakhir sekarang saya pakai oli bekas. Itu cukup keren. 2-3 unit itu nggak panas, dia cuma hangat aja. Beda dengan unit yang nggak pakai air. Itu. Jadi ini harus dipahami. Kalau asumsinya yang tadi itu saya bilang, pernah ada yang komen, "Bang, punya saya dikasih air ternyata masuk ke senapan," berarti sealnya bocor. Itu aja. Kalau sealnya nggak bocor, dia nggak akan masuk. Ya. Kalau dia bocor, dia pasti udah keluar dari sini minyaknya. Ini tadi saya isi penuh segini. Kalau memang harusnya katanya apa, si airnya atau minyaknya masuk ke senapan atau masuk ke selang, harusnya di sini udah keluar nih. Ini selang ya, harusnya udah keluar ke sini. Karena tidak ada kebocoran,
Jadi si minyak ini hanya fokus di sini aja untuk mencegah panas di tabung piston. Seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua mana tadi ya? Kita kencengin dulu. Oke, tabung terakhir. Kasih pelumas dulu. Berarti atuh berapa tahun atuh? Lupa. Oke. Ini udah ngerak banget loh pompa ini, udah terlalu lama ya. Ini masuk. Kita tahan di sini. Ini saya sering sekali nih ya. Jadi ketika dibongkar, pas pemasangan si ininya tuh suka lupa. Walaupun saya sering ngebongkar ya, ada aja lupanya. Mana tadi? Nih, harusnya ini dulu. Bisa didengarkan suara harimau mengangu di belakang. Nah, Tuh. oke, udah selesai. Kita kencengin lagi. Ini nggak ada kuncinya ya, makanya saya pakai kunci L. Udah. Oke, lanjut tabung yang ini. Oke. Anak-anaknya tadi subscribe, tonton. Aduh. Kalau nggak ada kunci, kita kuncinya pakai ini nih. Oh salah. Emang kunci kayak gini om multifungsi dia ya? Wah, semua ukuran masuk. Cuma ininya tajam. Jadi sedikit nipis. Kita cobain. Wah, udah cakep. Seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau seandainya ada yang pendapatnya berbeda ya, katanya setelah diisi air, airnya itu masuk ke selang, di selang nih ya, ini lubang selang ya. Kalau seandainya ada kebocoran pasti keluar dari sini minyak yang tadi saya masukkan ya. Karena tadi saya bilang ini aman, nggak ada kebocoran kecil. Minyak itu hanya fokus di sini aja, di tabung ini, nggak akan turun ke bawah ke selang, masuk ke senapan. Dah cakep, beres. Aduh, mantap. Kita tinggal pulang ke Bandung karena posisinya sekarang di Sumedang. Lumayan jauh. Masih Jawa Barat, lumayan jauh. Cakep banget nih, kenceng nih. Kalau tadi mah kan kalau diangkat gini baru keluar, pas ditekan nggak adaan. Angkat keluar. Ini udah cakep. Oke, selesai.